dalam acara Musra kemarin yang sempat rame ya, Pak Jokowi dalam pidatonya menyatakan, salah satunya yang cukup rame juga dikutip, soal bahwa pilihlah pemimpin yang berani. Meskipun sebelumnya Pak Jokowi bilang memperhatikan rakyat, berani memperjuangkan kepentingan rakyat dan seterusnya. Tetapi yang selalu di-highlight oleh di medsos dan di media itu soal berani, dan sejumlah orang pendukung Prabowo terutama secara GR menyebutkan bahwa itu adalah endorsement, sinyal implisit Pak Jokowi dukung Prabowo gitu. Padahal Pak Jokowi dalam acara itu bilang tidak mendukung siapa-siapa, belum menyatakan dukungan, ojo gerusa-gerusu. Nah, tetapi memang soal kualitas capres ya, kualitas personal capres ini menjadi faktor yang menarik dan menentukan bagaimana pemilih itu menentukan pilihannya gitu loh. Soal berani, soal soal kepintaran, soal kesalehan dan seterusnya. Seberapa jauh kualitas personal capres itu dilihat oleh atau disukai oleh pemilih saat ini ya. Nah, satu lembaga survei yang secara fokus membahas soal ini adalah SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, yang baru-baru ini melakukan survei mengenai kualitas personal capres. Seberapa jauh pemilih itu melihat kualitas itu ada pada capres, mana yang paling disukai. Jadi ini soal kedisukaan ya, soal likability dari capres. Nah, saya didampingi oleh Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Selamat datang ke Main TV, Bung Saidiman. Siap, Mas Al. Bisa dijelaskan nggak penelitian hasil survei SMRC itu mengenai kualitas personal capres? Kenapa itu penting? Kenapa itu penting menjadi perhatian SMRC? Oke, Mas Al, dan hasilnya seperti apa? Hasil temuannya bagaimana? Siap. Di dalam studi mengenai perilaku pemilih, biasanya para ilmuwan itu meneliti sejumlah aspek ya, atau melihat sejumlah aspek ini punya pengaruh terhadap bagaimana pemilih memilih. Oke. Memilih calon anggota legislatif, memilih calon presiden dan seterusnya ya. Ada sejumlah faktor yang dianggap punya pengaruh. Ada yang mengatakan faktor sosiologis punya pengaruh, latar belakang, kedekatan, demografi misalnya, aspek religiusitas, aspek kelas, pendidikan dan seterusnya punya pengaruh terhadap pilihan warga. Ada juga mazhab yang lain yang menyebut aspek psikologis, aspek kedekatan secara psikologis dengan calon misalnya, atau kedekatan antara pemilih dengan calon. Okay. Ikatan ideologis misalnya dan seterusnya. Okay. Dan salah satu aspek di dalam faktor psikologis ini adalah kualitas personal calon atau persepsi atas kualitas personal calon. Faktor lain ada yang disebut sebagai rational choice. Tetapi yang di sini yang kita teliti sekarang ini adalah tentang kualitas personal calon. Di mata pemilih. Ya. Jadi kita tanya kepada pemilih, apa kualitas personal atau sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon presiden, yang paling penting dimiliki oleh seorang calon presiden. Di survei kita tanyakan. Surveinya kapan itu? Ini surveinya dilakukan pada 30 April sampai 7 Mei 2023, jadi masih sangat dekat. Kita tanya kepada warga, ada sejumlah sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang calon. Di antara sifat kepemimpinan berikut, mana yang Bapak atau Ibu pandang paling penting dimiliki oleh seorang calon presiden Indonesia? Kita tanya 5 kualitas personal. Yang pertama, kejujuran. Kemudian yang kedua, perhatian pada rakyat. Ketiga, ketegasan. Keempat, taat pada agama. Dan kelima, kepintaran. Ada 40,7% warga yang menyatakan kejujuran itu yang paling penting. Di bawahnya kemudian ada perhatian pada rakyat, 29,3%. Nah, ini dua sifat ini, kalau kita gabungkan itu Mas Hal, itu kan jumlahnya menjadi 70% ya. 70% warga yang menyatakan kejujuran dan perhatian pada rakyat adalah sifat yang paling penting atau kualitas personal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang calon presiden. Baru kemudian di bawahnya ketegasan, 12,6%. Lalu taat pada agama, 12,2%. Kepintaran itu cuma 3,7%.
Jadi ini yang kita temukan di warga Mas Sahal. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ketegasan itu paling penting, di publik kita tidak terkonfirmasi itu. Kalau ada yang mengatakan terlihat taat beragama itu paling penting, pakai simbol-simbol agama kemana-mana itu paling penting, ternyata di publik kita ya cuma 12,2% yang menyatakan itu paling penting. Kalau ada yang menyatakan bahwa wawasan, kepintaran, pandai berpidato, dianggap pintar begitu penting, ternyata cuma 3,7%. Ada yang menganggap itu penting tapi cuma 3,7%. Jadi dua yang paling dianggap penting itu pertama kejujuran dan yang kedua kedekatan kepada rakyat. Lalu kalau pertanyaan selanjutnya tadi. Sorry, ini respondennya umum atau juga tadi kan kalau di dalam survei SMRC yang sebelumnya yang tentang elektabilitas kan ada responden umum dan responden kritis ya, pemilih kritis. Ini ada pembagian begitu juga nggak? Ini semua. Jadi survei kita pada 30 April sampai 7 Mei 2023 ini adalah target populasinya adalah seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih. Jadi ini agak beda dengan survei pemilih kritis yang biasa juga kami rilis ya, tapi ini kepada seluruh. Jadi ini gambaran persepsi atau pandangan seluruh publik pemilih di Indonesia. Kemudian pertanyaannya adalah, kan sekarang ini ada sejumlah capres atau bakal capres. Siapa yang mewakili atau siapa yang dianggap oleh publik kita paling jujur, paling perhatian pada rakyat, paling tegas, paling taat, dan paling pintar. Nah ini kita ada datanya, kelanjutan dari yang tadi. Kita tanya kepada warga, di antara calon presiden berikut menurut Bapak atau Ibu siapa yang paling jujur? Ada 3 calon presiden yang kita uji, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dalam aspek kejujuran, ada 38% yang menyebut Ganjar Pranowo adalah capres atau bacapres yang paling jujur. Yang menyebut Prabowo Subianto hanya 20%, Anies Baswedan 19%. Jadi antara Prabowo dan Anies ini seimbang lah kira-kira warga. Sementara masih ada 23% yang belum menjawab. Tapi kalau kita bandingkan tiga baca pres ini, yang paling dianggap jujur atau capres yang paling jujur menurut warga itu adalah Ganjar Pranowo. Dia dapat 38%. Kemudian yang kedua, kualitas personal yang kedua kita uji lagi, siapa baca pres yang paling perhatian pada rakyat. 46% menyebut Ganjar Pranowo. Lagi-lagi Prabowo Subianto dan Anies Baswedan seimbang, sama-sama 19%. Masih ada 15% yang belum menjawab. Dalam aspek ketegasan, kita tanya siapa yang paling tegas. Ada 55% atau mayoritas itu menyatakan Prabowo Subianto. Baru kemudian di urutan kedua Ganjar Pranowo, 10% Anies Baswedan. Ganjar Pranowo tadi 23% yang menyebut dia tegas ya. 10% menyebut Anies Baswedan. Ada 11% yang belum menjawab. Taat beragama. Kita tanya juga siapa yang paling taat beragama di antara 3 tokoh ini. 33% menyebut Ganjar Pranowo. Ini menarik nih. Kemudian urutan kedua itu Anies Baswedan 28%. Dan yang ketiga Prabowo Subianto 15% yang menyatakan dia taat beragama. Masih ada 24% yang belum menjawab. Nah, yang terakhir aspek pintar atau wawasan ya. Yang paling pintar menurut publik sekarang itu Ganjar Pranowo disebut 34%. Kemudian Anies Baswedan disebut 26% dan Prabowo Subianto 24%. Masih ada 16% yang belum menjawab. Jadi ini persepsi publik. Mas Sahal. Jadi di luar apakah dia benar-benar jujur, apakah benar-benar tegas, apakah benar-benar taat itu bukan urusan soal kita. Persepsi kan. Ini Politik soal, kan pada akhirnya soal persepsi. Ya, ini soal pandangan publik. Nah, di dalam survei itu ada elaborasi atau penjelasan nggak tentang jujur itu apa gitu ya? Terus perhatian pada rakyat itu elemennya apa gitu? Ada nggak Man di dalam survei SMRC itu? Jadi kita ini nanya ini saja nanya secara langsung. Kita tidak elaborasi jujur itu maksudnya apa. Itu penjelasan lebih jauh. Yang di dalam survei memang karena ini target populasinya adalah seluruh publik, baik yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, kita semuanya sama. Jadi kita menggunakan kata atau kalimat yang paling sederhana yang bisa dipahami oleh semua orang. Jadi kita tanya saja, siapa yang paling jujur?
Jadi itu saja Mas Hal, bahwa kejujuran itu bisa ditafsirkan macam-macam ya belakangan. Kita bisa menafsirkan apa yang dimaksud dengan kejujuran. Mungkin di sana ada soal integritas, dia melihat orang-orang ini kalau dia berjanji ya ditepati, kalau ia Amanah lah ya. amanah dan seterusnya ya itulah. Tapi bukan amanah nasional. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya, Bung Saidiman ya, Ganjar kan gubernur aktif ya sekarang ya, kan artinya sudah punya kinerja. Berarti kan kinerja Ganjar selama ini sebagai eksekutif kan sudah dianggap sebagai cerminan dari perhatian kepada rakyat dan kejujuran. Nah, itu ada nggak aspek soal, saya mau tanya soal kinerja. Itu diteliti nggak oleh SMRC, kinerja Capres? Ya. Bagaimana persepsi publik mengenai kinerja? Atau sudah terwakili oleh karakter-karakter atau sifat-sifat yang diteliti ini? Ya tentu di dalam penelitian kita yang lain kita juga meneliti ya aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh publik ketika akan memilih. Aspek pengalaman atau terbukti hasil kerjanya itu kita juga temukan secara konsisten, itu dianggap sangat penting oleh publik. Jadi aspek dia sudah punya bukti hasil kerjanya, kemudian dia dekat dengan publik, dia punya integritas, itu kita temukan kualitas-kualitas atau hal-hal yang paling penting diperhatikan oleh publik ketika akan memilih. Tapi itu di kajian yang lain ya. Tapi ini khusus untuk karakter personal atau kualitas personal, capresnya. Okay. Tapi tentu kalau Mas Al menanyakan apakah ini terkait dengan kinerjanya, tentu ya publik dalam menentukan ini paling jujur, ini paling perhatian. Tentu ya banyak hal yang dipertimbangkan oleh publik ketika akan menentukan itu kan. Jadi salah satunya ya dia lihat track record selama ini. Ya. Nah terus juga soal tegas ini, Bung Saidiman, ini menarik karena kan memang asosiasi antara ketegasan itu kan biasanya dikaitkan dengan Prabowo yang paling tinggi karena dikaitkan dengan backgroundnya militer kan, yang dianggap lebih paling patriotis dan seterusnya. Nah saya ingin kembali ke pernyataan Pak Jokowi nih. Iya. Pak Jokowi kan sebenarnya tidak bilang tegas, beliau bilang berani, ya kan? Dan di pernyataan sebelumnya Pak Jokowi bilang pilihlah, kalau tidak salah ingat ya, pilihlah pemimpin yang paling menomorsatukan kebutuhan rakyat, kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat dan seterusnya. Pilihlah pemimpin yang berani memihak rakyat, gitulah kira-kira gitu. Nah ini menjadi menarik tuh, apakah berani di sini itu identik dengan tegas dalam arti militeristik gitu loh? Karena kan berani di sini kan bisa aja berarti misalnya berani dalam menegakkan hukum, gitu misalnya. Misalnya kita lihat Pak Mahfud MD lah sekarang. Pak Mahfud itu kan citranya sangat positif di mata publik karena beliau berani berkata apa adanya gitu loh. Jadi dalam kasus Sambo, dalam kasus kebocoran yang berapa ratus triliun itu gitu di kasus-kasus belakangan lah ya, soal korupsi dan seterusnya. Jadi menurut Anda tegas di sini dan identik nggak dengan berani? Karena itu kan yang dicoba untuk di frame ya oleh para pendukung Prabowo gitu, seakan-akan Jokowi sudah ke Prabowo gitu loh. Ini gimana menurut Anda? Kalau kita lihat dari pengalaman sejauh ini sih secara objektif ya. Kalau soal persepsi itu lain lagi. Kalau secara objektif kan kita tidak melihat ada hubungan ya antara seorang politisi yang punya latar belakang militer dan ketika ia berkuasa misalnya ia menjadi lebih tegas. Ia menjadi lebih berani dalam mengeksekusi keputusan untuk kepentingan publik, kan itu kita tidak menemukan ada hubungan di sana. Bahkan kalau kita lihat ya, para presiden kita yang sipil justru terlihat lebih berani. Gus Dur misalnya, atau Habibie misalnya dulu sangat berani. Gus Dur atau Pak Jokowi sekarang. Dia sipil tapi juga sangat berani dan sangat tegas kalau kita lihat secara objektif. Tapi memang di publik kita masih ada ya anggapan bahwa yang berani dan tegas itu ya militer gitu ya. Padahal itu menurut saya tidak terbukti dalam secara objektif kalau kita lihat ya pengalaman selama ini. Tetapi walaupun demikian Mas Hal, walaupun tegas ini ada juga di sini, tetapi yang menyatakan ini penting kan sedikit.
Cuman 12,6%. Ini penting juga dilihat ya. Jadi persepsi publik sedemikian, tetapi tidak terlalu dianggap sangat penting sebenarnya. Iya, jadi kejujuran dan perhatian pada rakyat. Saya kira ini juga saling berkaitan, Bung ya. Karena kan jujur di sini kan pengertiannya bukan hanya jujur personal, tapi jujur dalam kaitannya dia menjaga kepentingan publik, menjaga bahwa negara itu harus memenuhi kebutuhan publik. Saya kira ini juga yang mungkin menjelaskan kenapa Ahok gitu misalnya ya, itu kan tinggi sekali waktu itu ya, sebelum kena kasus lah ya. Dukungan publik kepada Ahok kan tinggi karena jujur dan perhatian pada rakyat. Gitu. Ya betul. Jangan-jangan itu terkait gitu loh. Kejujuran di sini bukan sekedar kualitas akhlak pribadi, bukan sekedar itu, tapi juga akhlak yang menyangkut perhatian pada publik gitu. Ya, bisa dibaca demikian, Mas Hal. Nah, kembali ke soal pernyataan Pak Jokowi tadi. Jadi soal berani itu menurut saya kok jadinya memang tidak bisa diidentikan dengan tegas dalam arti yang diteliti oleh SMRC ini ya menurut saya. Maksudku saya ingin mempertanyakan lah klaim pendukung Prabowo bahwa seakan-akan itu Pak Jokowi menyebut kualitas itu untuk mengarah ke Prabowo gitu. Kan terlalu buru-buru gitu dan terlalu mengklaim gitu loh, klaim sepihak lah gitu. Nah, tapi juga hal lain Bung Saidiman, soal taat beragama nih. Nah, ini menarik karena kan selama ini kan kita bicara mengenai bahaya politik identitas ya. Politik identitas itu kan selalu salah satunya kan pemakaian agama untuk menjadi kriteria menentukan mana kawan dan mana musuh gitu ya. Dan yang tidak beragama yang sama itu harus dimusnahkan atau harus jangan dipilih. Ya contohnya itulah, jangan pilih pemimpin non muslim gitu misalnya. Itu kan politik identitas. Jelas itu kan. Atau rasisme itu juga kan politik identitas. Nah, selama ini kan politik identitas itu dikaitkan dengan Anies ya. Nah, kalau taat beragama ini bagaimana Anda melihat soal kaitan antara faktor agama dipakai sebagai jualan politik ya, sebagai jualan politik. Pertama, kan ternyata nggak terlalu banyak itu orang menjadikan agama sebagai faktor. Yang pertama ya betul tadi, taat pada beragama ini hanya 12. Soal kesalehan kan ini ya, taat beragama kan soal piety ya lah kalau dalam ini. Hanya 12,2% yang menganggap itu penting. Dan kemudian ya ini buktinya. Yang pertama adalah bahwa data ini kan tidak kemudian menyatakan bahwa agama benar-benar tidak penting dalam seluruh kehidupan. Ya dia tidak penting dalam hal memilih capres. Tetapi untuk kesalehan, untuk aspek keagamaan itu sendiri ya, hubungan hamba dengan Tuhan itu penting. Dan kita menemukan bahwa masyarakat kita kan semakin religius. Nah, dan juga kan jujur dan perhatian pada rakyat kan juga nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama. Jadi agama dalam pengertian sini kita melihat masyarakat kita semakin cerdas sebenarnya ya. Mereka bisa membedakan mana otoritas religius dan mana aspek politik ya yang harus dibedakan. Bahwa orang bisa beragama di satu sisi, tetapi juga tidak harus simbolik ya. Aspek-aspek simbolik agama itu dibawa ke ranah politik praktis. Saya kira itu yang terjadi. Jadi karena itu ketika kita tanya siapa di antara ketiga nama ini yang paling taat beragama, ya mereka tidak harus langsung menyebut misalnya Anies Baswedan walaupun dia didukung oleh PKS misalnya. Mereka tidak menyebut Prabowo Subianto walaupun di pemilu lalu sempat dideklarasikan sebagai pemimpin hasil ijtima ulama gitu. Kan tidak ke sana. Tapi yang dipilih justru Ganjar Pranowo yang berasal dari latar belakang partai nasionalis. Jadi publik kita yang umumnya beragama ini cerdas ya dalam melihat bahwa tidak mesti hanya karena kamu didukung oleh partai Islam, hanya karena kamu bawa Islam belum tentu kamu taat beragama. Karena taat beragama mungkin agama ditafsirkan secara lebih luas ya, atau jadi lebih substantif. Lebih substantif. Jadi pengertian beragama itu adalah kalau pada pemimpin
Ya, itu ya jujur, perhatian pada rakyat. Ya, itu gitu bagian ya. dari kesalehan. Bagian dari kesalehan. Bagian Ya. Jadi dari kesalehan kesalehan. publik lah ya. Ya. Selain itu memang kalau kita lihat ya secara personal, memang Ganjar Pranowo di dalam penelitian kita memang lebih dekat ya kepada kelompok pemilih Muslim tertentu, terutama Nah, ini santri. menarik. Betul. Santri, Ini menarik karena kan background Ganjar PDIP ya. PDIP dianggap ya partai nasionalis yang bukan dari kelompok partai agama lah ya. Maksudnya bukan kan kalau dalam sosiologi atau dalam sejarah politik Indonesia itu kan selalu ada dikotomi antara kaum nasionalis dengan kaum agama. Dan agama itu kaum orang dari background NU, Masumi, Muhammadiyah gitu kan. Nah Ganjar kan nggak dari situ gitu ya. Asalnya ya, tapi ketika kita tanya kepada publik, gini, kita punya penelitian Mas Hal, tanya kepada publik, apakah Anda merasa santri, abangan atau priai? Umumnya publik atau lebih banyak publik yang menyatakan dirinya santri. Lalu kita tanya, Ganjar Pranowo ini lebih santri atau lebih abangan, pemilih santri ini lebih memilih siapa? Mereka lebih banyak memilih Ganjar. Abangan juga demikian ya. Sementara Anies Baswedan justru lebih sedikit dibanding Ganjar. Jadi Ganjar di kalangan pemilih NU paling tinggi? Paling tinggi. Di kalangan pemilih Muhammadiyah? Kita belum lihat secara umum. Tapi kalau kita tanya aspek santri, itu lebih banyak memilih Ganjar Pranowo. Mungkin juga kita bisa lihat ya secara personal. Ganjar ini kan sebagian keluarganya memang santri kan di Jawa Tengah. Mertuanya, istrinya ya. Dia berasal dari kalangan santri. Jadi walaupun dia abangan, kan cucu kiai ya. Cucu kiai punya pesantren gitu kan. Cucu kiai. Jadi dari sisi ini juga ya Mbak Atiko. Ada penjelasannya lah kira-kira ya bahwa walaupun dia dari PDIP, dari partai nasionalis, tetapi juga punya background keagamaan yang cukup kuat dibanding dengan misal katakanlah Prabowo Subianto. Walaupun dia pernah dideklarasikan sebagai pemimpin ijtima ulama, tetapi kan secara personal dia tidak punya latar belakang itu. Keagamaan, keislaman lebih kuat Ganjar saya kira dibanding Prabowo Subianto. Tanpa Ganjar harus pakai simbol-simbol agama gitu. Tanpa harus pakai simbol-simbol agama. Nah, yang terakhir ini Bung Saidiman, ini menarik soal kepintaran ini. Kan kalau kita lihat dalam persepsi yang katakan di medsos atau apa kan, kepintaran itu selalu dikaitkan dengan Dr. Anies Baswedan lah, political scientist apa gitu kan. Dan Anies kan selalu menampilkan diri sebagai, kalau dalam foto-fotonya kan selalu tampil baca buku gitu ya. Sengaja baca buku, tapi tujuannya untuk mengkritik siapa gitu kan. Jadi judulnya mengkritik seseorang. Tapi baca buku dan selalu dianggap aspek smart gitu ya, aspek kepintaran itu melekat pada Anies. Tetapi kalau dilihat dari survei yang dilakukan SMRC ini justru pada Ganjar malah ya. Ini gimana penjelasannya? Pada Ganjar. Ya mungkin publik kita menilai kepintaran itu bukan hanya sekedar orang bisa mengutip siapa, orang bisa baca buku siapa, tapi kepintaran dalam pengertian yang luas mungkin bahwa dia bisa disukai, dia bisa berdiri di tengah publik yang beragam, itu kan juga salah satu bentuk kepintaran gitu ya. Dia bisa merangkul semua kalangan, itu kan salah satu kepintaran elemen juga. dari kepintaran ya. Tapi ini tafsir saya Mas Ali, yang jelas datanya seperti ini. Publik menyatakan bahwa Ganjar Pranowo itu 34% menyatakan dia paling pintar. Dan kalau kita lihat secara personal ya, kalau kita lihat pidato-pidatonya sebenarnya saya melihat tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya ya, terutama pada Ganjar dan Anies Baswedan. Sama-sama bagus ya kalau dia berpidato, kalau ia diwawancara kan. Iya, dan jaraknya juga nggak terlalu. Tapi lumayan ya, 34, 24, 26 ya. 26. Oke, saya kira ini sebuah paparan yang menarik dan kalau dikaitkan dengan pidato Pak Jokowi itu menjadi kita mendapatkan pengkayaan pandangan lah ya tentang bagaimana sih sebenarnya yang diharapkan oleh pemilih mengenai kualitas capres ya. Jadi apa yang membuat mereka memilih capres itu kalau dilihat dari survei SMRC ternyata soal kejujuran dan perhatian kepada rakyat itulah yang menempati nomor pertama dan kedua. Dan Ganjar Pranowo yang paling dianggap jujur dan perhatian. Betul. Itu yang menjelaskan kenapa sekarang lebih dominan suara pada Ganjar dibanding misalnya pada Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Oke, terima kasih Bung Saidiman. Pemirsa, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.